Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Wabil khusus yang ulun hormati dan ulun sayangi pimpinan sekaligus ketua dari Persatuan Dayak Borneo Bersatu, Abang Sofyan Nur. Tanggal tambahin Andinnya aja lagi, berarti sudah sama saudaranya. Berarti nasib baik yang namanya Sofyan Nur nih selalu jadi ketua. Alhamdulillah. Jadi menang-menang lah. Yang saya hormati saudara-saudara ulun semua di sini, baik yang di dalam kepengurusan inti, di dalam relawan, wabil khusus lagi di Borneo Dayak Bersatu. Mudah-mudahan kita semua pada hari ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Izinkan ulun mengajak Bapak Ibu sekalian di dalam posko pemenangan Banjar Bersinar di Kecamatan Sungai Tabuk ini. Pada hari ini alhamdulillah kita semua dikumpulkan bersama-sama untuk membuat satu kesepakatan bahwa di tanah Borneo ini, di tanah Banjar, di tanah Kalimantan, di tanah Dayak, hari ini kita bersepakat bahwa siapapun pemimpin kita akan kita junjung tinggi, akan kita hormati, dan akan kita cintai, kita sayangi, serta kita kawal sampai pemimpin kita itu menjadi salah satu pemimpin nasional. Akan tetapi pemimpin itu kalau dilahirkan dari perbuatan-perbuatan kotor, dilahirkan dari hal-hal yang tidak baik dan bertentangan dengan norma-norma kita, tentu saja pemimpin tersebut tidak boleh menjadi orang yang kita hormati, menjadi orang yang kita lindungi. Terutama sekali saudara-saudara kami Dayak, saudara-saudara kami Banjar, karena kita satu rumpun, kita satu saudara, siapapun orangnya boleh, walaupun bukan Banjar dan bukan Dayak. Akan tetapi mereka itu adalah orang yang berintegritas. Nah, tapi jauh lebih baik lagi kalau di antara kita Banjar dan Dayak ada yang bisa memimpin, kecuali kita nggak punya lagi. Pada saat kalau yang satu itu sudah nggak bisa diomongin lagi kita. Ada itu menunjukkan kejujuran. Ya, integritas itu sama dengan kejujuran. Jadi kejujuran dijunjung tinggi berdasarkan tekad yang bulat. Karena kejujuran itu adalah fondasi awal dari sebuah kehidupan. Kalau kita sudah tidak jujur, tidak berintegriti, maka tidak akan pernah bisa kita capai apa yang kita inginkan. Hari ini yang namanya neokapitalisme atau biasa kita sebut orang-orang yang menguasai tanah bumi kita, hari ini diangkut sumber daya alam kita. Setelah itu duitnya ditaruh di Jakarta, ditaruh di Singapura, ditaruh di Cina, ditaruh di Amerika. Kita kebahagiaan hutan kita habis, kita kebahagiaan gunung kita ada lagi, kita kebahagiaan gunung kita jadi kawah, Jadi banjir. Kalau itu kita biarkan terus, maka hari ini oligarki kapitalisme itu merajalela. Makanya silahkan mereka hadir di sini berbisnis dan berusaha, tapi dengan catatan mereka harus peduli tentang budaya-budaya kita. Saudara-saudara kita Keharingan saja pada hari ini di Peramasan
bisa. Dan informasi terakhir yang saya dapatkan, pemerintah daerah tidak bisa bantu. Ini kan sebuah hal yang tidak bisa kita anggap sepele. Sudah kaum saudara-saudara kita di permasalahan minoritas tidak dapatkan perhatian lagi. Ini kan sama dengan hal yang tidak baik. Padahal mereka adalah warga Kabupaten Banjar. Kalau Kalimantan Selatan, jelas saudara-saudara kita di Gunung Meratus itu adalah saudara-saudara Dayak kita itu mestinya mendapatkan perhatian serius. Pertama, coba tanyakan kepada dia, saudara-saudara kita Dayak, ada nggak anaknya mau tidak sekolah? Nggak ada. Semua pasti pengen sekolah. Kalau bisa sekolah sampai setinggi yang sudah mereka cita-citakan. Tapi bagaimana mereka bisa mencita-citakan kalau punya pemimpin ternyata korup? Korup ditambah dengan ketidakjujuran. Karena korup itu sudah pasti tidak jujur. Kalau jujur, insya Allah tidak akan mengkhianati kejujuran-kejujuran itu. Itu hal yang paling penting untuk kita pastikan. Kita yang hadir di sini, kalau memaklumi adanya perbuatan manipolitik, adanya tindakan-tindakan korupsi, maka hari ini kita mendengar lagi mungkin pejabat Kalimantan Selatan, pejabat yang ada di daerah kita kabupaten kota, seperti yang pernah terjadi hari ini pada di Jakarta. Orang kaya, seorang menteri tidak tanggung-tanggung lagi, hari ini tidak dijual tambang batu bara, tapi dijual yang namanya benih lobster. Ini kan kecelakaan sejarah yang luar biasa. Karena pernah lagi anak kita karena tahu kayak apa karena itu lobster, karena habis dijual ke luar negeri. Harga lobster harga lobster 1.500 dijual di Indonesia. Di Belanda harganya sudah 18.000, kan tidak masuk akal. Yang ganal sudah harganya hampir 300.000, dijual di sini berapa? 150.000. Ini kan hal yang tidak wajar. Apalagi bibitnya sudah habis. Artinya kalau tidak kita yang memelihara sumber daya alam kita, tidak mungkin. Makanya ulun menyambut baik kawan-kawan semua, saudara semua, Dayak Borneo Bersatu bisa membangun kebersamaan dengan kami Banjar Bersinar. Duduk bersama, kita sama rendahnya, berdiri kita sama tinggi, kita tegakkan kebenaran dan kejujuran, kita junjung tinggi kehormatan Borneo kita junjung tinggi kehormatan sebagai orang Kalimantan, khususnya adalah Kalimantan Selatan. Ini tekad penting kita untuk memastikan ke depan pemimpin kita adalah pemimpin yang tidak melakukan praktek manipolitik, praktek uang, karena praktek uang dan praktek monopolitik selain dilarang oleh agama kita, juga melanggar kaedah-kaedah dan norma-norma di masyarakat kita. Masyarakat kita dibodohi dengan 200.000, masyarakat kita dibodohi dengan 300.000, tapi besok mengambil harta kekayaan alam kita 200 sampai dengan 300 triliun diambil harta kita akibat dari 200-300. Kalau kita masih berdiam diri hari ini, maka tidak akan pernah lagi anak cucu kita tahu bahwa Kalimantan ini ternyata kaya dengan sumber daya alam. Kalau mereka kita biarkan, bermimpi kita untuk bisa menyekolahkan anak kita sampai ke luar negeri, tahu bagaimana tentang perkembangan dunia luar, tidak akan pernah mungkin cukup itu bisa terjadi kalau tidak kita lakukan pembelaan. Nah, saudara-saudara sekalian, dari Borneo Dayak Bersatu, ulun atas nama Andin Sofyan Nur sebagai calon Bupati Kabupaten Banjar 2021-2024, pertama mengucapkan terima kasih atas kesediaan saudara-saudara semua bergabung memberikan pembelaan kepada kami semua. Mudah-mudahan semua amal ibadah dan perbuatan baik kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Terima kasih. Ulun ucapkan sekali lagi mohon ampun, mohon maaf atas kekeliruan dan kekurangan kehilapan dari kata-kata, sikap maupun hal yang tidak berkenan dari Bapak Ibu sekalian. Karena ulun juga seorang manusia yang bisa hilap. Mudah-mudahan saudara-saudara semua bisa memaafkan kehilapannya.
saya lakukan, baik dalam kata, dalam sikap, dalam gerak, dalam hal apapun. Salam persaudaraan bagi kita semua. Mudah-mudahan ke depan Banjar kembali bersinar, Kalimantan bisa eksis di kancah nasional. Amin ya rabbal alamin. Jadi kami atas nama Dayak Borneo Bersatu pertama mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada calon bupati kita yang humas dan pintar. Amin. Nah, kemudian kami sedikit mengenal beliau dari beberapa pemaparan saat laksana kami. Pak Jahrani menyampaikan bahwa beliau ini adalah memang betul-betul punya wawasan yang luas, dan juga ada beberapa rekaman-rekaman video yang waktu diliput itu kami dikirimi, ternyata wah ini ada sepantasnya Pak jadi wakil bupati, mestinya gubernur sudah ini. Tapi mudah-mudahan hajat beliau dan kita semua ini mendoakan mudah-mudahan pertama untuk calon bupati ini bisa menang pada tanggal 9 Desember nanti. Amin. Nah, kemudian harapan kami mungkin karena beliau ini masih muda, pintar dan punya wawasan yang luas, akhirnya nanti memimpin juga Kalimantan Selatan. Amin. Harapan kami seperti itu. Kita bangga kalau ada seperti beliau. Nah, karena jujur saja kami tertarik melihat dari segi pada saat wawancara itu, dan juga pada saat di TVRI kemarin hadir menyaksikan debat itu, wah ini Jakarta Barat kita menjual barang ini rasa himung, membawanya ini nyaman, dan terbukti pada saat menyampaikan dengan khususnya warga-warga yang berada di sekitar Kabupaten Banjar itu bisa menerima, walaupun awalnya ada bimbang pilihan, setelah dimasuki oh jujurnya. Nah jadi mudah-mudahan apa yang menjadi hajat beliau, dan juga kami dari Dayak Borneo Bersatu insyaallah dari ketua sudah menginstruksikan kepada kawan-kawan sebelum acara kita pada hari ini sudah diwanti-wanti. Nah mungkin setelah ini nanti seluruh dari jaringan anggota Dayak Borneo Bersatu ini akan diarahkan untuk bisa memilih calon bupati kita Dr. Haji Ahdin Sopyanur nomor 2. Menang. 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 Ya. Nah kira-kira itu saja, demikian harapan kita. Dan sekali lagi apabila memang kami di sini juga ada hal yang kurang berkenan, dan mungkin kata ketua tadi sebenarnya banyak anak umpat, cuma karena biar aja terbatas saja ya ketua, kalau seberatan diundang, kalau nah itu. Nah jadi minta maaf mungkin kada seluruhnya dikabulkan oleh ketua pada hari ini, tapi insyaallah akan diinstruksikan kepada anggota-anggota Dayak Borneo Bersatu khususnya berada di wilayah Kabupaten Banjar ya. Nah jadi mungkin kami atas nama ketua dan seluruh anggota Dayak Borneo Bersatu, pertama kami siap mendukung dan memenangkan calon bupati kita nomor 2 Haji Ahdin Sopyanur berpasangan dengan Guru Oton. Nah mudah-mudahan nanti kalau ada kegiatan ini masih ada sampai tanggal 5 Desember Pak ya. Nah kalau misalnya perlu dilibatkan dari kita untuk bagaimana tadi menegakkan supaya jangan sampai terjadi ada money politik ini, insyaallah Dayak Borneo Bersatu akan siap di depan ya. Terima kasih, demikian kira-kira, dan kami akhiri dengan ucapan wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Dayak Borneo Bersatu, penyangga Kalimantan,